Teror DC pinjol kredit pintar makin menggila. Ancaman pemalsuan data bagi nasabah yang telat bayar, dan juga nasabah mendapatkan tekanan sosial yang luar biasa. Yuk kita akan bongkar modus penagihan dari pinjol kredit pintar. Nasabah telat bayar diancam DC pinjol, dan tempat nasabah bekerja ternyata juga dilibatkan, dituduh sebagai pemalsuan data. Ini serem banget bro. Tapi sebelum gua akan membongkar praktik penagihan dari pinjol kredit pintar ini seperti apa, dan teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like-nya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar Galbe pinjol, silakan saja teman-teman ketikkan dalam komentar. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar informasi yang gua publik di dalam channel YouTube Tus Pinjol tidak kalian tinggalkan. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tus Pinjol. Oke, dalam video kali ini gue akan membongkar praktik penagihan dari pinjol kredit pintar. Mungkin pembahasannya ini agak detail nih ya bro. Pernahkah kamu mendapatkan pesan WhatsApp yang mengancam, menyebut namamu, dan bahkan menyebut nama tempat kerjamu, dan bahkan mereka mengetahui semua data-data lengkap kamu? Hati-hati, ini bisa jadi modus baru dan penagihan pinjaman online yang melanggar hukum. Kali ini kita akan membongkar isi chat ancaman dari pihak yang mengaku sebagai DC pinjol kredit pintar. Namun, apakah benar ini dari asli pinjol kredit pintar, atau ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai DC kredit pintar? Ini teman-teman yang Anda harus ketahui. Dan apakah pinjol kredit pintar ini legal atau ilegal, atau justru ini melanggar privasi dan hukum yang berlaku di negara Indonesia ini? Pesan ini datang dari nomor tak dikenal. Anda bisa lihat saja, yang mengklaim bahwa mereka mengakses data valid nasabah. Mereka mengancam akan terus mencari keberadaan si penerima pesan, dan bahkan mengintimidasi dengan mengatakan akan melibatkan tempat kerja. Ini bentuk tekanan psikologis yang sangat umum dilakukan oleh DC pinjol resmi atau pinjol legal OJK. Ancaman tidak berhenti di situ aja bro. Mereka menyatakan akan mencari melalui media sosial dan menyebarkan informasi pribadi. Waduh, luar biasa sekali. Mereka ini mengancam nasabahnya akan menyebarkan informasi pribadinya. Waduh, ini sangat membahayakan banget bro, karena penyebaran data pribadi bisa masuk dalam pelanggaran Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang dari PDP, Perlindungan Data Pribadi. Dalam pesan lainnya, mereka menuduh penerima pemalsuan data dan mengancam akan memproses hukum. Padahal tak ada bukti hukum yang sah disertakan. Kata-kata seperti ini, proses somasi terbuka, digunakan menakut-nakuti. Jadi mereka menggunakan kata-kata somasi ini untuk menakut-nakuti kalian saja bro. Setelah intimidasi, mereka mulai menawarkan penyelesaian secara transfer ataupun cash. Taktik ini kerap dipakai pinjol ilegal. Jadi kalau misalkan pinjol-pinjol legal ini terbukti ya DC-nya ini dari pinjol legal, tapi mereka kerap memakai praktik penagihan dengan bergaya pinjol ilegal. Galbaikan saja bro, untuk mendapatkan pembayaran cepat tanpa mengikuti prosedur resmi. Jadi kalau mereka ini untuk mendapatkan cuan banyak, ya mereka melanggar aturan, menabrak aturan, melanggar SOP dalam penagihan. Bahkan disebut cukup bayar Rp829.000 agar lunas. Hati-hati, ini jebakan saja bro, dan juga tanpa penjelasan secara rinci soal bunga ataupun dendanya. Tindakan seperti ini patut Anda curigai sebagai modus penagihan ilegal. Yang diduga ini dari pinjol kredit pintar adalah aplikasi yang legal, tentu terdaftar diawasi oleh OJK. Namun jika ada oknum seperti ini, korban bisa melaporkan ke OJK, AFI ataupun Komdigi dan juga Satgas Pasti. Dan juga jangan pernah melakukan
membayar ke rekening pribadi tanpa verifikasi. Jadi kalau teman-teman mau bayar melunasi ataupun membayar pokok ataupun mencicil, jangan coba-coba membayar melalui DC ataupun melalui nomor rekening yang disertakan oleh petugas tersebut. Jika kamu atau orang terdekatmu mengalami ancaman seperti ini, segera screenshot laporkan kepada pihak yang berwajib ataupun kepada polisi. Dan jangan mudah takut, dan kalian subscribe aja channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang berikutnya. Nah teman-teman, kalian perhatikan dari beberapa tangkap layar yang akan gue tampilkan. Ini tangkap layar yang pertama. Dari tangkap layar yang pertama di situ DC-nya ini mengirimkan sebuah gambar ya kayak berupa tabel. Nanti kita akan buka juga di sini. Kalian bisa baca aja isi pesannya seperti apa. Ini yang kedua. Ya sama. Ini yang ketiga. Nih gue berfokus dengan tabel yang diberikan oleh DC tersebut. Tabel sebuah gambar ya seperti ini. Ya terus yang ketiga seperti ini. Dan yang ketiga ternyata mereka ini mencantumkan nama dari sebuah entitas kredit pintar. Ya dan seterusnya. Isi dari gambar screenshotannya ternyata seperti ini. Kalau kita telusuri ternyata ini adalah sebuah gambar dashboard e-commerce atau toko online shop ya, bukan dashboard dari collection atau penagihan, bukan ya. Jadi teman-teman kalau ditakut-takuti seperti ini jangan takut datanya kena sebar apalagi sampai keluar kondar. Perlu Anda catat juga bahwa pinjol kredit pintar ini legal, tidak ada yang namanya menyadap isi kontak. Jadi kalau kalian berasumsi oh ini pinjol kredit pintar nyadap kontak, tidak bro, karena mereka legal berizin OJK, tentu tidak ada yang namanya akses kontak. Jadi kalau kita perhatikan pola-pola cara mereka melakukan penagihan, tentu jelas ini adalah bukan resmi dari pinjol kredit pintar. Kalau yang asli itu biasanya tidak melakukan seperti ini. Namun kalau benar ini dia dari DC pinjol kredit pintar lalu melakukan hal-hal ilegal seperti ini, Anda harus pertimbangkan untuk membayar. Masa iya lu sudah dikata-katain, sudah dihina-hina, sudah diganggu-ganggu, sudah disebar datanya, sudah didoxing, tapi lu masih mau bayar gitu loh. Ini terjadi bisa aja bukan hanya kepada Anda aja, bukan kepada diri Anda aja. Mungkin banyak terjadi kepada nasabah-nasabah di seluruh Indonesia diperlakukan hal yang sama. Artinya semakin orang banyak bayar, maka mereka makin banyak kelompok-kelompok untuk melakukan kejahatan-kejahatan digital. Jadi habiskan mereka anggarannya untuk mereka tidak bisa lagi menyewa orang untuk melakukan kejahatan digital seperti ini bro. Jadi kalau teman-teman mau bayar, dipertimbangkan, jangan langsung membayar begitu saja. Lebih baik Anda memprioritaskan kebutuhan Anda. Apabila teman-teman mendapatkan hal yang serupa dengan video ini, kalian jangan takut, cukup kalian abaikan saja, diamkan saja, dan bila perlu kalian blokir saja. Ya, karena ini bukan dari pinjol asli kredit pintar. Tapi kalau ini benar asli, coba kalian laporkan saja. Galbay Pinjol adalah sebuah solusi yang terbaik untuk nasabah yang memang sudah tak sanggup bayar, ataupun yang memang belum punya uang, ataupun memang nasabahnya nggak mampu bayar. Jadi ditunda, di stop, dan jangan sampai memaksakan gali lubang tutup lubang demi memiliki rasa ketakutan seperti DC, seperti nagih di luar kondar, seperti penyebaran data. Semua nasabah-nasabah pinjol pasti merasakan hal yang serupa yang Anda hari ini alami ya. Jadi bagi teman-teman jangan takut ya. Tapi kalau teman-teman butuh bimbingan, butuh edukasi, butuh literasi, silakan saja langsung masuk ke dalam grup Telegram gue yang ada di dalam deskripsi. Teman-teman juga di sini yang mau konsultasi telepon dengan gue langsung bisa saja langsung kirim email melalui pesan yang ada dalam deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung saja mengirim sebuah pesan email yang ada di dalam deskripsi yang sudah gue sertakan. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk konten edukatif lainnya soal pinjol, keamanan digital, dan tips keuangan lainnya. Silakan saja teman-teman komentar jika kamu punya pengalaman yang serupa. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Galbay.